wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua ya hari ini? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya minta Marisa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Marisa. Marilah kita semua berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu. Arlinka, Salamatul, Stella, Suci, Tara. Ya, hari ini sudah ada semua lengkap ya, ada 17 orang siswa. Baik, bagaimana, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, bisa diamati dulu di lingkungan sekitar tempat duduknya, mungkin ada sampah-sampah, bisa diambil. Sudah aman? Ya, sudah aman, berarti kita bisa mulai. Itu botol aquanya tolong dimasukkan aja ke dalam bangku. Tasnya juga dimasukkan ke dalam bangkunya saja, biar tidak mengganggu ya. Jadi di atas meja cuma ada buku dan alat tulis saja. Penggunaan handphone bisa digunakan ketika Bu Arum sudah nanti meminta kalian untuk mengeksplor materi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Bu Arum ada sebuah kisah inspiratif dari seseorang yang bernama Ferry Unardi. Ferry Unardi ini adalah salah satu founder, jadi dia itu adalah foundernya Traveloka. Jadi jadikan salah satu contoh pengusaha sukses di bidang pariwisata. Seperti itu ya. Jadi harapannya nanti semoga muridnya Bu Arum ada yang bisa sukses Ferry Unardi. Amin ya. Tapi sekali lagi sebuah kesuksesan itu tidak bisa kita capai dengan cara yang instan. Jadi dulu itu Ferry itu juga diremehkan sama maskapai-maskapai Garuda, Lion Air gitu. Kan karena dia masih perusahaan yang kecil, skala yang kecil. Dia juga dulu tuh pernah mengalami yang namanya kekurangan karyawan. Seperti itu. Tapi dia terus berekspansi sehingga sekarang dia menjadi salah satu startup unicorn, startup atau wirausaha yang paling berpengaruh di Indonesia. Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia saat ini. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, coba diingat-ingat minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai apa? Peluang usaha dan sumber yang mempengaruhi peluang usaha. Di sini apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian peluang usaha? Ya, Tara silakan. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber daya. Ya, betul. Apakah betul jawaban dari Tara? Tara? Betul. Ya, betul sekali. Jadi peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan ya yang dimiliki seseorang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ada apa aja? Sumber daya alam, dan teknologi yang bisa kita gunakan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jadi hari ini setelah kita kemarin mempelajari peluang usaha, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis peluang usaha di bidang pariwisata. Karena sesuai dengan kompetensi kalian yaitu usaha perjalanan wisata. Terus yang kedua, kalian akan melakukan analisis SWOT terhadap beberapa usaha di bidang pariwisata. Dan nanti setelah itu kalian akan menyajikan dari diskusi kalian, seperti biasanya kalian akan melakukan presentasi. Silakan diamati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita ya. Nah, kali ini kita akan bahas peluang usaha yang membahas lahan hidup rumah yang tidak digunakan menjadi lahan yang produktif. Nah, seperti yang saya wawancara ini adalah seorang pemuda milenial. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel. Dari video yang telah kalian amati tadi, ada yang bisa mungkin menambahkan pendapat tentang isinya? Ya, silakan. Wisata yaitu taman laut. Iya, betul sekali ya. Adalah pemanfaatan peluang usaha. Jadi awalnya itu kan lahan kosong yang dimanfaatkan
menjadi taman lampu. Tetapi yang seperti Bu Arum katakan tadi, yang namanya sebuah usaha itu kan pasti ada plus minusnya ya, pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kalian lihat dari video tadi, mungkin apa kelebihan dan kelemahan dari peluang usaha tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Rika. Kelebihan destinasi Taman Lampu masih jarang dan unik sehingga menarik orang untuk datang berkunjung. Tetapi destinasi ini juga memiliki kelemahan menurut saya karena ini lokasinya di luar atau outdoor, jadi kalau musim hujan mungkin tidak bisa dibuka. Jadi kelebihannya mungkin memang masih jarang yang dinamakan taman lampu seperti usaha taman lampu. Terus dia bukanya di malam hari itu kan pasti menambah suasana yang menyenangkan gitu ya. Terus juga tadi katanya kan ada angkringannya juga ya, jadi bisa makan sambil menikmati suasana yang ada di situ. Tapi kelemahannya itu kan outdoor. Kalau outdoor pasti kelemahannya nanti kalau musim hujan otomatis tidak bisa buka. Terus mungkin apalagi selain itu kelemahannya, dia kan menggunakan lampu ya kan. Berarti kalau listriknya mati, kalau dia diesel ataupun genset juga mungkin tidak bisa beroperasi seperti itu. Jadi tetap aja setiap usaha itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, jadi hari ini itulah yang akan kita pelajari. Jadi kita belajar menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dari peluang usaha di bidang pariwisata. Diskusi kelompok analisis SWOT peluang usaha di bidang pariwisata. Jadi kelompok 1 akan melakukan analisis SWOT usaha penginapan, kelompok 2 melakukan analisis SWOT usaha makanan khas daerah, kelompok 3 akan melakukan analisis SWOT usaha rental kendaraan. Nah, dikerjakan. LKPD kelompok 2 dan ini LKPD kelompok 3. Silakan dibuka dulu. Ini uraiannya. Nah, di sini kan dituliskan bahwa hotel itu kan sekarang sudah banyak ya, sudah menjamur di mana-mana. Pasti kan ada kekuatannya, ada kelemahannya. Silakan dicari dan di internet untuk baru beri waktu 15 menit dari sekarang. Untuk kelompok 3 silakan menyajikan hasil diskusinya, dan kelompok 1 nanti silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis SWOT yang Usaha jasa sewa kendaraan. Kebutuhan kendaraan untuk berwisata mengelilingi daerah tempat wisata tersebut. Usaha di bidang pariwisata yang satu ini juga Kita usaha harus memiliki modal. Jika nanti usaha kami sudah berjalan lancar atau memiliki modal yang bertambah, insya Allah kita akan mendirikan beberapa persewaan kendaraan yang lainnya juga. seperti apa? Seperti contohnya bus, elok, dan kendaraan yang isinya muat 20 orang lebih. Iya. Kelompok 2 mau silakan. Cukup? Cukup ya. Kalau sudah cukup jangan ditutup. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikan aplaus untuk kelompok 3. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
saya akan membacakan hasil kerja kelompok kita. Analisis suatu usaha makanan khas daerah. Saat memulai sebuah bisnis termasuk makanan, perencanaan yang makan sangat diperlukan untuk mengetahui cara mengoptimalkan peluang yang bisa mengungguli para pesaing. Menjual makanan khas dari daerah tertentu memang cukup menjanjikan karena bisa menargetkan berbagai kalangan. Variasinya juga banyak, mulai dari makanan ringan, berat, hingga modifikasi. Seragi merupakan makanan khas Solo, namun sekarang penjualan seragi telah dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Diolah dari bahan-bahan yang terdiri dari tepung beras, pandan, vanila, gula, santan kelapa, dan garam. Biasanya dimasak menggunakan pasir kecil terbuat dari tanah liat dan dibangun di atas arang. Tiap daerah punya kekhasan sendiri. Ada seragi kering, ada seragi basah dengan memakai uang. Seperti apa kalian mengembangkan bisnis dari yang modalnya pas-pasan budaya besar? Maksudnya bagaimana caranya? Modal yang terbatas sebelumnya kita tuh open PO terlebih dahulu supaya modalnya itu cukup dan laku kan biasanya kalau tidak open PO itu modalnya kadang kebanyakan dan tidak laku. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT usaha penginapan. Jadi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis SWOT usaha penginapan atau hotel. Tapi di semua kota kita akan mendapati banyak hotel. Entah itu jenis hotel yang menjual tinggi bangunannya maupun hotel yang estetik dengan harga murah meriah. Normal saja apabila di seluruh kota terdapat hotel, sebab tiap kota memiliki keindahan masing-masing. Tiap kota mempunyai daya tarik masing-masing. Tiap kota pasti ada tempat wisata masing-masing. Sehingga banyak orang pengen berkunjung ke sebuah kota untuk mengeksplor sebuah keindahan di dalamnya. Ketika seorang berkunjung ke sebuah kota yang indah, maka akan selalu membutuhkan tempat penginapan. Dan tempat penginapan tersebut salah satunya disebut dengan hotel. Lantas bagaimana kalian dan usaha hotel, atau lebih tepatnya bagaimana analisis SWOT terhadap hotel. Lantaran semakin kesini semakin banyak pebisnis yang membuka usaha perhotelan. Analisis SWOT strength atau kekuatan. Hotel akan menawarkan suasana ketenangan pada konsumennya. Hotel memiliki banyak makanan dan minuman lezat. Hotel akan dibutuhkan banyak pengunjung, entah oleh orang luar maupun dalam negeri. Harga hotel berbeda-beda dan terkadang orang yang menuju hotel tidak mau dulu memikirkan harga. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. 1. Banyak hotel yang tidak membuat gebrakan atau inovasi baru agar terlihat modern. Yang kedua, promosi di media sosial kurang. Ia lebih banyak memegang foto kamar atau bangunannya di internet. Yang ketiga, beberapa hotel berada di tempat yang tidak strategis sehingga menyulitkan tamu untuk menemukannya. Yang ketiga yaitu opportunities. 1. Maksudnya pemerintahan pengunjung yang membutuhkan layanan hotel. 2. Hotel mempunyai pelanggan tetap yang tergolong banyak. 3. Mempunyai hubungan yang baik, entah itu dengan pemerintahan dan juga insentansinya, sehingga hotel menciptakan koneksi maupun relasi yang membuat pemerintah kerap kali membuat acara di sebuah hotel. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang satu, banyak hotel yang lebih modern sehingga ia menjadi kompetitor baru. Nomor 2 silakan bertanya. Izin bertanya dari Bapak 2. Apakah tarif kamar hotel sudah termasuk sarapan? Mengenai tarif pembayaran apa sudah dengan makannya atau belum? Kalau menurut kelompok kami itu tergantung dengan ketentuan setiap hotel. Soalnya setiap hotel punya ketentuan sendiri. Ada yang sudah sekalian dengan sarapannya, ada juga yang belum, dan tergantung juga dengan harganya. Bisa diterima? Bisa. Dan ada lagi kelompok 3 sudah. Ini mau nanggapi kelompok 3. Iya, nanggapi benda.
tidak. Ya wes tidak. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk nomor 1. Selain itu merupakan kekuatan dari jadi itu juga menjadi sebuah sebuah kelebihan. Kalau yang dari mobil tadi juga sama ya, semakin tinggi mobilitas seseorang. Sudah kita analisis apa sih peluangnya? Usaha itu bisa bertahan lama atau tidak, itu dipengaruhi oleh ancamannya. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, mungkin ada dari salah satu kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa? Rezika, ya silahkan. Dari ini kita belajar analisis SWOT untuk menganalisis kekurangan dan kekuatan sebuah usaha, di mana analisis itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama strength, yang kedua weakness, 3 opportunity, 4 threat. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar menganalisis sebuah peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Nah, setelah kalian belajar tadi, sekarang kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu gunanya untuk Bu Arum melihat seberapa kalian memahami apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Jadi silahkan dibuka Google Classroom-nya, silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Kurang salah. Baru mau tanya bagaimana anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, selain itu nanti coba dilihat di Google Classroom-nya. Di situ Bu Arum sudah mengirimkan jurnal refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi dengan jujur karena itu akan menjadikan evaluasi Bu Arum untuk pertemuan berikutnya. Untuk kegiatan tindak lanjut kalian di rumah sebagai bahan pertemuan minggu depan, silahkan dipelajari tentang dokumentasi usaha. Ya, apa saja dokumentasi yang diperlukan untuk membangun sebuah usaha, seperti persuratan dan fungsi-fungsi administrasi usaha. Nah, karena waktunya sudah habis, bisa persiapan dulu untuk pulang. Buku cetaknya silakan dikumpulkan di mejanya masing-masing. Itu kok buku cetaknya, sama KPD-nya juga, dan modulnya. Nilainya bagus-bagus semua. Semangat. Baik, sudah siap? Berdoa? Ya. Silakan Marisa, sebelum pulang berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pertemuan hari ini cukup sekian. Baru berpesan kalian nanti hati-hati di jalan ya, karena keselamatan adalah yang utama. Karena jalannya licin, kalian hati-hati. Jangan lupa untuk selalu membawa mantel karena musimnya musim hujan. Saya Bu Arum akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.